Salam sejahtera, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan senantiasa mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, sekarang kita membuka hati untuk Tuhan. Kita akan menyatu dengannya dan kita awali dengan penyerahan diri. Kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan, kepadamu kami angkat pujian, doa, yang semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang kita akan membuka hati jiwa kita untuk firman Tuhan hari ini, menghantar kita bagaimana senantiasa menyatu dengan rohnya dan kuasanya. Namun kita awali dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita tidak akan pernah lepas dari kasih Tuhan yang di surga, dalam lagu Kasih dari Surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari selalu mengalir dalam kehidupan kita umatnya. Kasihnya kekal, abadi, kudus untuk kita bersama-sama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari tempat tinggi,
hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita bersama. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan renungan kita hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024. Tertulis di dalam Imamat 19 ayat 2. Tolu Musa 10 ayat 2. Dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan demikian. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduskanlah kamu, sebab aku Tuhanmu kudus. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Hatahon matu sandok luhutan mihala Israel. Hatahon iku badia hamu aina badia duhau Jehovah debatamu nai. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Saya pastikan semua sehat, tidak kurang apapun. Sebab Tuhan selalu menjagai, memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan sukacitalah menyambut hari ini, dan teruslah isi setiap hari-hari yang diberikan Tuhan dengan segala kebaikan atau kebajikan. Tebarkanlah kasih dan tebarkanlah setiap saat kerajaan Allah dan berita kesukaan ke setiap orang, sehingga semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Kami ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Panjang umur, sehat selalu, God bless you, now everlasting. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga sampaikan sangat berbahagia bersama keluarga hingga anak cucu. Molo di palos debata, sehat-sehat mahamu, nang manggiring-giring pahupu, saur matua haduan. Bagi saudaraku yang saat ini juga bergumul dan belum sembuh dari penyakit, jangan kecewa, jangan putus asa, sebab Tuhan selalu memperhatikan dan pasti akan melawat saudara. Saudara akan sembuh di dalamnya, dan teruslah berdoa dan berusaha. Doa kami dari sini untuk saudaraku. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penghantar panas atau arus bisa dengan material atau alat-alat atau pipa atau kabel dan lain-lain. Itu harus dijaga penghantar itu, dan itu sangat penting untuk meneruskan sumber pertama ke sumber berikutnya. Tidak boleh putus. Kita perlu penghantar, dan Tuhan sangat perlu penghantar, menyampaikan berita sukacita, menyampaikan nubuatannya, menyampaikan pesannya, menyampaikan perintahnya. Akhirnya Tuhan pun menetapkan para utusan-utusan atau nabi-nabinya untuk menggenapi perintahnya, menghantarkan, yaitu pesannya, hukumnya, nubuatannya, suaranya kepada umatnya, yaitu Israel. Kali ini Musa adalah penghantar atau pengantara antara Allah kepada umat Israel. Saat yang diingatkan oleh Tuhan kepada umat itu melalui Musa hambanya, agar bangsa itu senantiasa menguduskan diri, menjaga kesolehannya, menjaga kesuciannya, jangan sampai dirinya dinodai, tubuhnya dilukai. Bahkan yang Tuhan sudah anugerahkan harus dijaga, bukan untuk diperdaya, bukan hanya untuk dimain-mainkan saja. Bahkan tubuh ini harus benar-benar kudus, karena Allah yang memberikan tubuh kita adalah kudus adanya. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya berkenan di hati Tuhan. Kekudusan sangat penting. Mengapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita adalah sangat kudus dan sangat menantikan setiap orang datang ke hadiratnya, mempersembahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan.
Oleh karena itu umat itu harus sedia, harus kudus di hadapan Tuhan. Dan jangan ada sesuatu pun, seorang pun di antara mereka yang menodai tempat kudus, menodai tubuhnya. Bahkan harus mempersembahkan yang berkenan di hati itu, bukan marsipelebiku lagi, bukan lagi persembahkan korban-korban lagi, bukan melakukan berhala lagi, tapi hanya satu yang Allah Tuhan yang harus dimuliakan, dikuduskan, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi dan pemberi kehidupan kepada umatnya. Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan, Allah yang menyelamatkan mereka dari pembuangan, Allah yang mengasihi, menjaga, memelihara mereka setiap saat, bahkan menuju tanah Kanaan. Begitu lama, begitu panjang perjalanan itu. Mereka tidak boleh melupakan itu. Mereka harus ingat pesan dan apa yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa itu menjadi bangsa pentaat, penurut, setia pada Tuhan, bukan pemberontak atau bangsa pelawan. Mereka harus menjaga kondisi, situasi, jati mereka, identitas mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang selalu menantikan Tuhan. Saudara, kita diingatkan bersama-sama hari ini menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Badia kita unang merorangon asa di pasu-pasu dewata kita selalu. Nah, kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan sangat kudus yang selalu memelihara, menjaga hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu kami lakukan dalam hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.